subscribe me. Thank you for stopping by here in this video. Dan buat kamu yang belum subscribe aku, hai, kenalin nama aku Nita. Di channel ini kamu bisa nemuin channel tentang beauty dan juga aku ada playlist edukasi tentang kucing. Aku bikin segmen namanya Kucingpedia, cara-cara merawat kucing dan cara-cara kita mengetahui tentang kucing kita, tapi berdasarkan sebuah buku, Why Does My Cat Do That? Jadi ini adalah buku dari Catherine Davidson, yang mana dia adalah penulis yang udah oke banget dan cat lover sejati, dan dia menulis buku tentang cara-cara kita mentraining kucing dan kita memahami tentang kucing kita. Dalam buku ini menceritakan bahwa saya punya kucing berusia 14 tahun. Kemudian saya mengadopsi satu stray cat kitten, dan yang terjadi adalah bukannya yang tua itu gangguin yang kitten, tapi justru yang kitten itu yang gangguin si yang udah tua. Jadi yang kitten itu suka mukulin, suka iseng. Kenapa sih yang kitten tuh suka gangguin kucing yang lebih tua? Padahal kucing yang lebih tua itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, dan dia tuh baik-baik aja, dia diem-diem aja. Tapi kenapa yang kitten itu yang udah ditolongin, yang stray cat itu malah ngeganggu kucing aku di rumah yang udah lebih tua? Jadi jawabannya, kalau menurut buku ini, solusi yang pertama adalah kamu disarankan untuk membawa 2 kitten daripada 1 kitten, karena memang pada dasarnya kitten itu adalah kucing yang masih suka bermain-main. Jadi sebenarnya dia tuh bukan ngeganggu elder cat kamu ya, tapi dia tuh pengen ngajak main. Tapi kan yang namanya kucing yang lebih tua, dia udah dominan kan, dan dia biasanya lebih suka sendiri, ya nggak sih? Dia lebih melankolis, lebih penyendiri, makanya dia nggak suka main sama kitten. Dan biasanya si elder cat itu pasti stres. Kalau udah stres dia pasti pup di mana-mana, di mana-mana. So itu yang harus dihindari. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah beri si kitten itu kitten baru supaya dia bisa main. Tapi kan kadang-kadang kita kalau stray kucing kan kita nggak bisa ya tiba-tiba kasih 2 kucing, kan kita nggak tahu kita akan nemu berapa kucing, 1 atau 2. Jadi kalau misalkan memberikan kitten yang terbaru itu tidak memungkinkan, so kamu harus coba cara kedua, yaitu paksa mereka di satu tempat atau mungkin di kamar seperti yang pernah aku lakukan di video yang akan aku kasih link di bawah ini. Paksa mereka itu berada di satu tempat. Jadi yang si tua itu harus mau berinteraksi dengan yang si kitten, dan yang si kitten kalau dia mulai ngegangguin dan berlebihan, harus segera kamu pisahkan, harus segera kamu masukin kargo atau kamu masukin kandang. Jadi lama-lama dia ngerti, oh aku udah berada pada tahap seperti ini, aku nggak boleh gangguin si elder cat itu kalau dia udah mulai berlebihan. Jadi poin utamanya adalah tetap harus kamu periksa mereka berdua, kamu satuin di kamar supaya kamu bisa awasin mereka berdua, dan yang si elder cat itu ngeliatin si kittennya main-main. Kemudian solusi yang ketiga adalah kamu harus ngajak main si kittennya. Jadi supaya si elder cat itu nggak terganggu, jadi mau nggak mau harus kamu yang ngajak main si kittennya, karena yang namanya kitten energinya masih banyak. Dan bagus sih sebenarnya kalau kitten aktif itu nggak masalah, itu bagus banget sebenarnya. Justru kamu harus berbahagia karena berarti dia nggak sakit, karena kucing yang kamu temukan atau yang kamu stray atau mungkin yang kamu adopsi beli itu nggak sakit, justru nggak masalah sebenarnya. Kamu harus capek dikit bahwa kamu harus ngasih mereka main, ngasih mereka stimulus, kasih cat toy atau kasih mainan-mainan kucing yang pernah aku review di bawah ini. Aku akan kasih linknya ya. Nah, mainan-mainan itu akan menstimulus si kitten itu makin capek. Jadi ketika dia mau gangguin si elder cat itu boro-boro dia nggak akan sanggup karena dia udah capek duluan. Tapi ingat, memang kitten itu energinya lebih banyak, makannya aja lebih banyak. Biasanya kalau yang namanya dewasa itu makannya sehari bisa 2 kali atau 3 kali. Yang kitten tuh biasanya sehari makannya 5-6 kali ya kan. Lalu yang terakhir, dan ini penting banget, jangan sampai elder cat kamu itu stres. Sehingga caranya gimana? Kamu harus tetap kasih perhatian sama si elder cat, sama kucing yang lebih tua ini. Kamu harus tetap sayang-sayang dia, gendong-gendong dia. Jangan sampai karena kehadiran seekor kitten dia itu malah cemburu. Kalau dia cemburu itu dia akan pup dan pipis di mana-mana. So itu bahaya banget. Jadi jangan pernah kamu itu memberikan ketidakseimbangan kasih sayang antara 2 kucing itu.
Dengan begitu, lama-kelamaan mereka akan ada dalam kondisi peacefully, akan damai, dan lama-lama kayak si Unyil sama si Mili, mereka udah mulai sayang-sayangan, mereka mulai jilat-jilatan. Dan aku akan kasih juga kamu link di bawah ini tentang gimana cara aku itu merawat mereka berdua dan mengenalkan mereka berdua ketika pertama kali aku adopt mereka berdua, karena memang Unyil sempat stres pada saat itu. So guys, thank you for watching my Kucingpedia. Semoga kamu terbantu dengan informasi-informasi ini, dan jangan lupa dukung aku selalu, subscribe, like, comment, and share video ini jika itu membantu untuk komunitas cat lovers kamu. See you on the next video, bye bye.